Tuhan berkata, latihan badan itu terbatas gunanya, tapi ibadah itu mengandung janji, baik untuk kehidupan hari ini maupun untuk kehidupan di zaman yang akan datang. Karena itu saudara-saudara, saya sangat percaya bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan Allah, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Termasuk malam hari ini ketika saudara mengambil bagian dalam persekutuan dengan umat Tuhan di malam penuh berkat ini. Mari sebelum kita mulai saja kita angkat hati kita. Kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan Allah oleh karena penyertaan dan kasih-Nya yang sempurna. Om Pendeta David Sylvester, Shalom, salam hormat. Kita naikkan seluruh syukur kita kepada Tuhan. Kita percaya bahwa selalu baru kasih dan rahmat Tuhan. Kita nikmati tiap-tiap saat, kita nikmati tiap-tiap waktu, dan kita mensyukuri. Saya kira banyak kali kita nikmati dan kita tidak bisa untuk menghitung-hitung kasih dan kemurahan Tuhan yang sangat besar dalam hidup kita, dan karena itu mari kita menyatakan syukur itu. Tetapi sadar saudara bahwa kita ini adalah orang-orang berdosa, kita orang-orang yang hidup sering kali jauh dari harapan yang Tuhan inginkan dari kita, dan mari kita datang kepadanya mohon pengampunan dosa sambil kita belajar terus di dalam Tuhan oleh kekuatan daripada Roh Kudus, biar kita diubahkan dari sehari ke sehari semakin lebih baik, dan di mana kita ada nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Mari kita angkat hati kita dan kita berdoa mau belajar dari firman Tuhan. Mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak. Engkau terlalu baik dan terlalu ajaib buat kami. Kami sudah ada bersama-sama di ruang virtual ini. Kami akan belajar dari firman Tuhan. Tuhan tolong kami, berkati kami sekalian. Biar kami mau belajar dengan baik oleh karena Roh Kudus-Mu menuntun kami. Dan biarlah nilai-nilai dari kebenaran firman-Mu itu ada di dalam hidup kami. Dan kami akan tampil sebagai orang-orang yang memuliakan Tuhan dan menjadi saksi bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, jauhkan penggoda pencobaan. Biar dalam damai sejahtera-Mu kami belajar firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami rindu pada firman-Mu. Di dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, Shalom, selamat malam, salam sehat, salam damai sejahtera buat kita semua. Semoga saudara-saudara diberkati dan berbahagia selalu. Dalam sukacita kita malam hari ini di malam penuh berkat, malam penuh sukacita, saya pilih bagian ini untuk kita baca dan kita merenungkannya bersama-sama. Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 kepada jemaat di Efesus. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ke-7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ke-7 kaki Dia emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatmu. Jika engkau tidak jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Demikian firman Tuhan. Salam. Selamat malam, salam sehat. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menolong kita semua. Semoga saudara-saudara pun
dalam keadaan yang aman, baik-baik saja, dan penuh harap kepada Tuhan. Dari Pastori 2 Gemit Anugerah Naikoten 1 di Kupang, kami mengucapkan salam sehat, salam damai sejahtera buat saudara-saudara. Apa kabar? Saudara-saudara, memang dalam hidup ini ada banyak hal bisa berganti. Ada banyak hal bisa berganti. Tetapi hal-hal utamanya tidak boleh berganti. Tidak boleh berganti. Hal-hal mendasar itu tidak boleh berganti. Dia mesti tetap ada. Saudara-saudara, kita lihat misalnya kue. Bahan dasarnya tuh pada prinsipnya itu sama saja. Ada telur, ada terigu, ada segala macam. Tapi kemudian mereka bisa olah dia untuk jadi kue ini, kue itu, dan lain sebagainya. Tidak salah kan? Tetapi bahan dasarnya tidak diganti. Kenapa saya mulai dari ini, saudara-saudara? Karena ada sesuatu yang terjadi di jemaat ini yang kemudian menolong kita untuk memahami bahwa jangan sampai kita sibuk untuk mengejar sesuatu yang kita lihat sebagai hal yang rohani sekali, tapi justru kemudian kita kehilangan hal-hal yang paling mendasar dalam kehidupan beriman kita. Saudara-saudara, kepada jemaat di Efesus, saya kira ini menjadi catatan penting untuk kita lihat dulu, saudara-saudara. Jemaat Efesus waktu itu tuh seperti apa, saudara-saudara? Di zaman Yohanes, Efesus itu adalah sebuah pelabuhan besar, sebuah kota pelabuhan yang besar sekali. Saudara bisa bayangkan, kalau kota pelabuhan yang besar, itu pasti aktivitas pelabuhan itu ada, berbagai-bagai tindakan bisa dilakukan di sana. Baik itu tindakan yang baik, baik tindakan yang tidak baik, itu terjadi semua di sana. Karena kota pelabuhan. Ada orang singgah di situ. Ada bongkar muat di situ. Ada berbagai-bagai kegiatan. Bahkan kadang-kadang saudara, kadang-kadang mungkin mereka terlalu sibuk urus ini bongkar muat kapal semua dan aktivitas pelabuhan. Ada kemungkinan mereka tidak beribadah. Ada kemungkinan mereka pastikan untuk hidup mencari untuk semakin lebih lagi. Kira-kira kondisi waktu itu begitu. Tidak jauh berbeda saya kira dengan kondisi saat ini, apalagi yang semakin ke kota. Kita ini di kota semakin banyak, semakin kita ada di kota yang semakin besar. Kadang-kadang kita rasa nilai uang tuh kecil. Beberapa orang bilang, Pak Pendeta, kalau kita pegang uang misalnya 5 juta di kota besar mau buat apa? Begitu. Karena rupa-rupanya untuk satu kali kita berbelanja dan lain sebagainya, langsung selesai. Jangan sampai kemudian hal itu membuat kita beraktivitas begitu rupa sampai kita melupakan rumah. Kadang-kadang kita pergi ke mall-mall yang besar itu, kan di dalam hanya ada listrik. Kita tidak lihat matahari. Kita masuk dari matahari terbit, keluar pi matahari semua terbit kembali itu. Untung baik orang tutup di jam-jam begitu. Jadi jam tengah malam. Kalau tidak mungkin kita tinggal di dalam situ. Itu pertama, saudara-saudara. Dari pembacaan ini, saudara-saudara, kita melihat bahwa ya kalau Efesus itu seperti itu, pasti ada sejumlah hal yang baik, tapi ada juga hal-hal tidak baik yang kemudian dalam pembacaan ini disampaikan bahwa jemaat berhasil membongkar hal-hal yang jahat itu, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Lebih jauh, saudara-saudara, Efesus itu dikenal sebagai salah satu kota di bawah kekaisaran Romawi yang sangat memberi dan menunjukkan pengabdian mereka kepada kekaisaran Romawi. Dan karena mereka memberikan pengabdian yang nyata itu kepada kekaisaran Romawi, maka daerah ini, Efesus ini disebut sebagai daerah yang bebas. Bebas yang dimaksud itu adalah mereka dalam batas-batas tertentu dapat menjalankan atau mengatur pemerintahannya sendiri. Dapat mengatur pemerintahan sendiri. Tidak harus diintervensi sangat dalam oleh kekaisaran Romawi. Dan juga yang kedua, mereka bebas karena tidak ditempatkannya tentara-tentara kekaisaran Romawi di kota itu. Itu berarti ini kota yang maju, tapi menunjukkan loyalitas dan pengabdiannya kepada Romawi, kepada pusat. Dan kemudian kepadanya diberi perlakuan khusus. Saya kira itu baik. Pada prinsipnya sebenarnya hal-hal yang baik itu harus diapresiasi. Harusnya hal-hal baik itu diapresiasi. Kita ini kadang-kadang hal-hal baik kita tidak apresiasi. Tapi kalau orang salah itu kita berusaha hukum dia kasmati.
akhirnya lebih banyak kita lihat kesalahan daripada lihat dia punya prestasi dan lain sebagainya. Mestinya kalau ada kelebihan diberi apresiasi. Jangan bilang nanti kita kasih apresiasi kamu makan puji jadi biar kita sebut kampung kesalahan saja. Jangan begitu juga. Manusia ini mestinya dapat sedikit perhatian. Karena itu saya kira cukup baik kalau kita mau belajar di sini bahwa mereka karena menunjukkan loyalitas mereka dan pengabdian mereka kepada kekaisaran Roma, maka ada semacam perlakuan khusus bagi kota ini. Mereka disebut bebas, tidak ada penempatan tentara, sebab tentara Romawi kalau ada di situ mereka bisa sangat semena-mena. Juga mereka diberi kewenangan, keluasan secara terbatas mengatur pemerintahan mereka. Mereka sedikit lebih otonom dibanding dengan yang lainnya. Itu cukup baik kan? Tetapi saudara, yang menarik bahwa di sini di Efesus itu ada kuil Dewi Artemis, dan karena itu saudara-saudara, disinilah pusat penyembahan Dewi Artemis itu. Saudara bayangkan ini orang dong nih dalam kemajuan mereka kemudian membuat kuil Dewi Artemis yang hebat sekali, bagus, dan pada waktu itu dia dia masuk sebagai salah satu keajaiban dunia itu. Bayangkan, itu berarti dia bagus sekali kan, dia luar biasa sekali. Tetapi ini tempat untuk penyembahan Dewi Artemis. Saya kira jelas-jelas ini bertentangan dengan iman Kristen. Tidak boleh menyembah kepada berhala. Dan ternyata kota ini ada di situ. Selain itu juga saudara-saudara, bahwa kota ini, Efesus ini terkenal sebagai kota yang penuh dengan jimat-jimat, penuh dengan mantra-mantra, penuh dengan tahyul-tahyul. Memang orang kalau tidak fokus beribadah kepada Tuhan itu dia pun pikiran aneh-aneh. Kadang-kadang dia lebih percaya pada tahyul, percaya kepada jimat, mantra, dan lain sebagainya. Karena dia punya waktu untuk dekat dengan Tuhan, belajar sesuatu dari isi hati Tuhan itu sangat sedikit. Mungkin lebih fokus pada hal-hal lain yang mendatangkan keuntungan material bagi dia. Dan saudara, saya kira ini sebuah tantangan. Nah saudara-saudara, dari gambaran kota yang kira-kira seperti itu, saudara bisa lihat bahwa ini kalau orang Kristen tinggal di tengah-tengah kota yang seperti ini, apa sih yang harus mereka lakukan? Bagaimana orang-orang Kristen akan menunjukkan jati dirinya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus? Itu sebuah tantangan yang serius, saudara-saudara. Jangan sampai kemudian mereka tidak mampu memberi warna tersendiri dalam perkembangan kota di situ. Kehadiran gereja, kehadiran orang-orang percaya mestinya menunjukkan sesuatu di tengah-tengah dunia yang sekira cukup bermasalah itu. Ada penyembahan dewi di sana, ada kuat dengan mantra-mantra, jimat-jimat, dan percaya pada tahyul. Mereka ini kota yang cukup bebas, aktivitas ekonomi yang sangat luar biasa. Lantas kita di mana? Jangan sampai kita masuk, kita hilang lenyap di sana. Kita masuk juga, kita jauh lebih dunia dari yang dunia. Kita tidak bisa menggarami dunia, tapi dunia yang menggarami kita. Lalu bagaimana saudara-saudara melihat sebuah keadaan kota yang seperti itu? Keadaan kota yang seperti itu, lantas orang-orang Efesus itu menurut pembacaan tadi kasih tahu yang sangat baik. Mereka berhasil membongkar kejahatan dan kesesatan. Mereka berhasil membongkar kejahatan dan kesesatan yang luar biasa yang terjadi di situ. Kalau kita baca, jeripayamu, ketekunanmu, engkau tidak sabar terhadap orang-orang jahat, engkau telah mencobai para rasul palsu itu, engkau bekerja dengan tidak mengenal lelah. Ini berarti hal yang baik kan? Bahkan sangat baik. Mereka sudah berhasil untuk itu semua. Tetapi sayang, di balik itu semua ada satu hal yang hilang. Yang kalau kita kaitkan dengan pengantar yang tadi saya sampaikan, saudara-saudara, bahwa hal yang hilang ini adalah hal yang sangat-sangat mendasar.
Ini hal yang penting sekali. Ini kalau tidak ada bisa masalah. Ini ibarat kalau orang main bola kaki, ya ini dia bola ini. Pemain ada tapi kalau bola tidak ada, mau tendang apa? Tendang lawan pun kaki. Nah ini ada sesuatu yang inti di sini yang hilang. Apa yang hilang? Kasih mula-mula yang hilang. Kasih mula-mula yang hilang. Apa ya? Pasti kita bertanya, apa yang membuat sampai kasih mula-mula ini menjadi hilang dari tengah-tengah ini? Dari tengah-tengah kehidupan orang-orang beriman di sana. Apakah mereka kemudian tidak percaya kepada Tuhan atau apa? Bukan. Mereka giat sekali dengan pekerjaan mereka. Mereka giat sekali dengan sejumlah hal untuk membongkar kesesatan dan kejahatan di kota itu. Mereka sangat serius untuk mengurus itu. Mereka tidak pernah kenal lelah. Berarti mereka punya aktivitas rohani juga yang sangat baik. Tetapi sayang, daya dorong oleh kasih itu yang hilang. Kasih mula-mula ketika mereka berjumpa sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kasih di antara sesama yang kasih mula-mula yang hilang itu tidak memberi warna. Itu tidak memberikan sesuatu yang sekiranya memberi dorongan yang lain dibandingkan dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Paling tidak saudara-saudara, mungkin mereka merasa kasih itu masih ada. Paling tidak mungkin mereka masih merasa itu masih ada. Kenapa? Karena mereka tetap giat kok. Mereka tidak kenal lelah. Mereka mau membongkar semua kejahatan dan kepalsuan. Mereka mau membongkar hal-hal yang tidak benar. Mereka mau untuk melakukan itu. Lalu kenapa persoalannya sekarang? Rupa-rupanya ada motivasi dasar. Kalau kasih itu hilang itu sebenarnya karena apa? Bukan kan dia hilang sama sekali itu sebenarnya. Ada motivasi yang bergeser sesungguhnya. Motivasi yang bergeser. Nah kalau berbicara tentang motivasi, hal yang mendorong untuk orang melakukan ini, itu, dan lain sebagainya, ini mestinya dipahami kira-kira begini. Kalau saya mengelompokkan kita dari hal-hal yang berkaitan dengan motivasi dan aksi. Motivasi dan aksi. Maka saya coba golongkan dalam 4 golongan. Mungkin kemudian kita bisa ukur kita ada di golongan mana ini sesungguhnya. Kita ada di golongan mana. Golongan yang pertama saudara adalah kelompok orang-orang yang motivasinya benar tapi caranya salah. Motivasinya benar tapi caranya salah. Orang langsung pasti bertanya, itu kira-kira yang seperti apa? Yang motivasinya benar tetapi caranya salah, aksinya salah. Wadah yang paling terkenal dalam kisah di dunia ini tentang yang punya motivasi benar tapi cara yang salah adalah yang Robin Hood itu. Dia kan kepingin tolong orang, dia kepingin berbagi itu, kepingin, dan dia mau dia berbagi dan tindakannya memang dia berbagi. Tetapi aksi yang dipakai untuk itu adalah mencuri, merampok orang-orang kaya. Baru kemudian berbagi dengan orang miskin. Motivasinya sebenar itu. Tetapi caranya salah. Coba saudara renungkan. Dalam hidup kita tiap-tiap hari. Dalam persekutuan di rumah, dalam persekutuan di gereja, dalam persekutuan, dalam kebersamaan kita di mana saja. Coba periksa antara motivasi dan aksi kita. Jangan sampai motivasi kita benar, tapi cara yang kita pakai salah. Ada banyak orang tua tuh dia tidak suka dia punya anak sebut orang punya anak bilang binatang, dia tidak suka. Tetapi kadang-kadang dengan motivasi yang itu dia bisa bilang dia punya anak itu binatang. Binatang, jangan ngomong orang bilang binatang. Dia mau maksud baik kan, tapi cara yang dipakai itu tidak baik. Cara yang dipakai itu tidak benar. Dan ini yang kemudian kita kehilangan kasih. Kalau ini yang terjadi, motivasinya benar, tetapi caranya salah. Coba saudara hitung, sepanjang hari ini dalam kerja saudara, dalam apa yang saudara lakukan, dalam apa yang saudara gumuli, dalam apa yang saudara doakan, apa sih sebenarnya? Jangan-jangan kita juga ada di kelompok yang kurang lebih seperti itu. Motivasi kita benar, cara yang kita pakai kita yang salah.
Kita mungkin punya motivasi ingin menegur kesalahan. Kita mungkin punya motivasi tertentu. Tetapi cara yang kita pakai itu cara yang salah. Cara yang tidak menunjukkan kehidupan sebagai orang-orang percaya. Kita ini kan yang ikut ini malam penuh berkat ini, saudara. Orang yang datang dari berbagai latar belakang, disiplin ilmu, disiplin kerja, dan lain sebagainya. Periksalah kembali motivasi dan aksi kita. Pertama itu, saudara, yang digambarkan di sini adalah orang yang punya motivasi benar, tapi cara yang dipakai adalah cara yang salah. Kedua, tapi kalau kita mau selesaikan bagian yang pertama, pembacaan tadi kasih tahu, bertobat. Jangan berusaha untuk membenarkan diri di situ. Bertobat cukup. Tidak usah berbantah-bantah lah. Bertobat saja. Kalau kita motivasi benar, tapi cara salah, mestinya kita lebih peka terhadap itu. Kedua, saudara, kebalikan dari itu. Ada orang yang motivasinya salah, tapi caranya benar. Motivasi salah. Kalau tadi yang pertama, motivasinya benar, caranya salah. Maka yang kedua ini adalah orang yang punya motivasi yang salah, tapi caranya benar. Caranya benar, motivasi yang salah. Misalnya, ada orang yang berbagi. Kita lihat ada orang yang sangat suka untuk berbagi. Dia bisa berjumpa dengan orang-orang miskin. Dia bisa macam-macam lah. Buat berbagai-bagai tindakan kemanusiaan yang baik sekali. Kelihatan naik begitu. Ternyata motivasinya, ada yang punya dua motivasi. Ada yang misalnya dia punya motivasi supaya dia dipuji. Itu dia pun nama makam puji. Yang kedua, ada yang motivasinya berpusat untuk dapat keuntungan. Jadi kelihatan ada berbagi di situ. Tapi ini dipakai untuk jadi jualan supaya dia dapat keuntungan di situ. Nah, ini dia masalah. Tidak lagi menunjukkan karakter dari seorang murid, karakter dari pengikut Yesus Kristus. Kehilangan di situ. Tidak bisa di situ. Nah, karena itu saudara-saudara, saya kira serius bagi kita untuk kita periksa diri kita. Coba saudara ingat dulu, sepanjang hari ini atau sepanjang 1-2 minggu ini, coba saudara lihat, jangan-jangan yang dalam aktivitas kita, dalam kerja kita, dalam usaha kita, dalam keluarga kita, ternyata ya kurang lebih begitu. Kita melakukan dengan cara yang benar, tetapi motivasi kita yang salah. Cara bagus itu. Orang mungkin kagum dengan kita pun cara. Orang mungkin senang dengan apa yang kita tunjukkan. Tapi ternyata motivasi kita lah yang bermasalah. Kalau itu ada pada kita, apa yang harus dilakukan? Jawabannya satu. Pembacaan tadi kasih tahu, bertobat. Tidak usah berbantah lah. Bertobat itu cukup. Berhentilah melakukan itu. Itu sudah cukup. Itu sudah dua. Kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga, saudara-saudara, orang yang caranya salah, motivasinya juga salah. Cara sudah salah lagi, motivasinya sudah salah. Saudara dapat memberi contoh itu kah? Coba saudara bayangkan, coba saudara kasih jawab sendiri. Coba kalau ada orang di sekitar saudara sekarang, coba saudara tanya dia atau saudara berdiskusi. Tindakan apa yang tindakannya salah, aksinya salah, motivasinya juga salah. Ada? Tindakannya salah, motivasi salah. Banyak. Kalau saya mau kasih contoh ini banyak hal. Kadang-kadang ada orang yang punya motivasi kawin orang tua anak, misalnya supaya dapat harta gono gini. Lantas dia pakai cara daripada nanti orang tua tidak setuju atau apa, lantas dia ambil jalan pintas. Ini kan motivasinya salah, caranya juga salah. Masa kau nikah hanya mau dapat harta warisan gono gini orang bukan kita pun mau harta warisan. Nah, ini cara yang salah dengan motivasi yang salah. Saudara bisa bayangkan kalau motivasi susah lalu cara salah lagi ini, betapa tersesatnya. Coba saudara-saudara, paling tidak setelah kita paham tentang hal itu, coba kita renungkan. Coba kita renungkan. Dalam kerja kita, dalam tanggung jawab kita, dalam pergumulan kita, usaha dan lain sebagainya. Coba kita bayangkan,
Jangan-jangan kita motivasinya salah dan juga sekaligus juga ternyata cara yang kita pakai itu salah, tidak berkenan. Mestinya kita jujur terhadap itu, mengaku di hadapan Tuhan dan bertobat. Saya kira itu cara paling baik menurut pembacaan ini. Tidak usah berbantah, tobat saja. Nah, kelompok yang terakhir itu adalah motivasi yang benar, caranya benar. Motivasi yang benar, cara yang benar. Wah, motivasi yang benar, cara yang benar itu saya kira hal yang penting. Saudara mungkin sudah melakukan itu. Mungkin kalau saudara renungkan 1-2 waktu, ternyata memang saudara orang juga yang seperti itu. Motivasinya benar, caranya juga benar. Katakanlah kalau kita bicara dalam konteks menolong, tolong menolong, solidaritas misalnya. Memang ada orang yang memang motivasinya adalah sebuah ungkapan syukur. Kalau dia melayani, karena Tuhan lebih dahulu melayani dia. Kalau dia mengasihi, karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi dia. Motivasinya adalah ungkapan syukur. Wah, ini motivasi benar. Tindakannya juga benar. Ini menunjukkan karakteristik sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Yang mengaku dengan sungguh bahwa, sebagai pengikut Kristus itu kita seperti ini. 1, 2, 3 dan luar biasa. Itu menjadi catatan buat kita saudara-saudara. Untuk kita lihat kita ada di kondisi dan posisi seperti apa. Jangan sampai kondisi dan posisi kemudian membuat kita punya motivasi dan aksi ternyata tidak menjadi motivasi yang benar dengan aksi yang benar. Kita merindukan orang-orang percaya. Saya, saudara-saudara semua, dimanapun saudara berada, dimanapun kita berada, dimanapun kita beraktivitas, di tengah-tengah komunitas seperti apapun, mestinya kita melakukan segala sesuatu dengan motivasi yang benar. Motivasi yang benar dengan aksi yang benar. Jangan coba-coba mengotori itu dengan hal-hal yang justru tidak mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan, tapi justru mendatangkan cemooh bagi Tuhan. Saudara-saudara, hal itu penting saudara bagi kita semua. Kenapa saudara-saudara? Kekristenan tambah hari, makin ada di tengah-tengah ujian. Kalau kita coba-coba tarik lurus saja dari teks ini. Kadang-kadang kita nih betul-betul rasul, pelayan betul kok tidak. Kita nih benar kok tidak. Itu tantangannya makin serius. Tantangannya makin besar. Saya membayangkan saudara-saudara berkhotbah ya bagus. Saya bilang kepada banyak pendeta muda yang saya dampingi atau dalam diskusi dengan teman-teman. Apa sih yang jadi kerinduan kita dalam pelayanan? Apa yang paling kita kejar? Khotbah yang bagus kah? Kalau khotbah yang bagus itu hanya sebagian kecil. Dari keseluruhan kompleksitas dari pelayanan. Jadi jangan pikir khotbah kalau bagus berarti sudah itu mantap itu. Bisa diterima oleh semua orang. Lantas tidak. Khotbah yang bagus dan sebagian kecil dari begitu banyak hal di tengah-tengah pelayanan. Sehingga orang butuh untuk terus belajar dan terus memohon kehadiran Roh Kudus untuk memberikan dorongan, memberikan cara, memberikan makna dan membuka wawasan yang benar itu. Nah, itu yang pertama saudara, dalam kaitan dengan jemaat ini, ternyata ada sesuatu yang bergeser. Mereka sudah berhasil untuk membongkar kejahatan dan kesesatan. Seperti yang tadi tertulis soal jimat, penyembahan, tahyul, mantra, dan lain sebagainya. Tetapi kasih mereka tuh hilang sama sekali. Tidak, buktinya mereka masih mengasihi. Tapi ada yang bermasalah di sekitar motivasinya. Nah, mari kita periksa diri. Coba kita lihat kembali seperti apa. Yang kedua, saudara-saudara, responnya. Kadang-kadang saudara-saudara kita jujur bahwa kita ini terlalu sibuk dengan pelayanan. Kadang-kadang kita terlalu luar biasa dengan pelayanan begitu sampai kita tidak peka terhadap apa yang menjadi suara Tuhan bagi kita. Kita sibuk dengan pekerjaan kita sibuk dengan banyak hal sekali dalam hidup kita, tetapi kita tidak peka terhadap apa yang Tuhan katakan buat kita.
dari hati kita, dari pikiran kita, kita tidak peka terhadap itu. Barang siapa bertelinga, hendaklah dia mendengarkan. Saya suka pakai kalimat, barang siapa, apa ya, kalau kamu dengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Banyak kali, ya saya kira kita bisa kelompokkan ini ya. Kita bisa kelompokkan dalam dua. Yang pertama, kelompok di mana kita tidak peka. Kita terlalu sibuk dan pelayan, bukan tidak melayani, bukan tidak melakukan apa yang Tuhan mau, bukan. Bagaimana menyikapi jika kita ingin berlaku jujur, tapi kadang tidak sesuai dengan keinginan pemimpin. Memang tantangan kita kan tantangan di tengah-tengah kerja. Yo, pilihannya ada di kita. Mau ikut pemimpin pun mau atau kita tidak. Atau tidak. Itu pilihan itu, saudara. Kadang-kadang kan ketakutan terbesar kita adalah kehilangan semuanya. Iya. Oke, sepertinya zaman sekarang beda Pak Pendeta, motivasi pendeta khotbah bisa juga. Jadi saya bicara di mana-mana, semua yang kelihatan baik kan belum tentu dibangun di atas motivasi yang benar. Kita ingin menegur kesalahan misalnya. Kita kadang-kadang tidak peka untuk membedakan mana menegur kesalahan dan mana mempermalukan orang. Tetapi kemudian kita bisa bersembunyi di balik apa yang disebut dengan nama kita mempermalukan setan ini. Ini ibarat Om Pendeta Leo ada ikut siaran ini. Beliau pernah kasih contoh satu, bilang begini. Satu saat ketika ada satu orang pulang pelayanan, dia dirampok oleh seseorang. Lantas dia ambil kayu, dia pukul kasih mati itu perampok. Lantas ketika orang tanya, kenapa lu pukul kasih mati itu orang? Dia jawab santai saja. Dia bilang, saya pukul kejahatan itu. Jadi dengan dia mati itu kejahatan su mati. Ya, saya kira mesti hati-hati di situ supaya kita betul-betul berdiri di tracknya. Saudara lihat, jemaat-jemaat di Efesus itu jemaat yang luar biasa dalam teks itu. Saudara baca kembali, saudara lihat betapa mereka bekerja dengan tidak lelah. Tidak lelah. Mereka membongkar kejahatan. Mereka membongkar kesesatan. Rasul-rasul palsu itu mereka bongkar dan mereka uji, ini kaum tidak benar. Mereka tinggal di tengah-tengah kota dengan aktivitas ekonomi yang sangat luar biasa. Mereka ada di tengah-tengah sebuah kota yang sangat maju dan diberi kebebasan oleh kekaisaran Romawi. Tidak ada tentara Romawi yang ditempatkan di situ. Tidak ada. Mereka diberi kesempatan juga untuk mengelola secara mengelola dia punya sendiri, mengatur pemerintahannya sendiri, otonom di sana. Ini sebenarnya sudah cukup luar biasa. Mereka ada di situ, tetapi mereka juga ada di kota yang percaya kepada tahyul, menggunakan jimat-jimat, mantra dan lain sebagainya. Hati-hati, jangan sampai kita pendeta kita juga pakai jimat lagi, pakai mantra lagi, percaya tahyul lagi. Ini kita bikin kacau tambah ini suasana. Karena itu saudara-saudara mestinya ini jadi catatan kita mau ambil mau ambil sikap yang seperti apa. Jemaat ini serius sekali mereka. Mereka berjuang betul-betul di situ. Tetapi ada satu hal yang bergeser menurut pembacaan ini, yaitu kasih mula-mulanya yang hilang. Motivasi awalnya itu yang sudah bergeser. Makanya sekelompokkan dia antara motivasi dan aksi dalam 4 kelompok. Dan kita mestinya bisa sadar hari ini kita ada di kelompok yang mana. Kita ada di yang mana sebenarnya. Yang motivasinya benar tapi jalannya salah. Yang jalannya benar tapi motivasinya salah. Atau baik motivasi dan caranya dua-dua salah. Atau antara motivasi dan aksi dua-dua itu benar. Nah saudara-saudara, di bagian yang terakhir itu kan saya bicara tentang respon. Respon ini serius. Kenapa? Karena mestinya kita peka. Banyak kali memang mereka karena serius urus itu mereka tidak peka. Sehingga akhirnya hal yang paling mendasar, kasih itu bergeser. Mereka tidak peka untuk menyadari itu. Jangan, itu tidak boleh. Tuhan pembacaan tadi kasih tahu, nanti kaki dia yang dipercayakan kepadamu itu akan diambil kembali. Terang itu ditarik kembali di situ. Nah, itu jadi soal kan. Itu jadi masalah. Bagaimana sekarang? Mestinya saudara-saudara kepekaan itu ada. Telinga
orang tuh suka pakai gambaran gini. Telinga itu adalah kekuatan. Orang menjadi kuat dari apa yang dia dengar. Telinga tuh ibarat kita gali lubang mau tanam tiang. Kalau tiangnya tinggi 10 meter, maka lubang itu kalau kita pakai ini, apa ya, kalau kita pakai telinga itu apa ya, telinga itu lubang. Kalau 1 meter, dia punya tiang 10 meter, maka pakai bahasa Kupang bilang fafeduk itu. Fafeduk itu. Tergoyang. Begitu. Nah, itu pertama. Tapi kalau dia pun tiang 10 meter, tiangnya 10 meter, lantas dia punya lubang itu kira-kira 9 meter. Wah, itu tiang kuat itu. Itu tiang kuat betul itu. Kenapa? Karena dia dalam tertancap di situ. Nah, saudara-saudara, saya kira itu yang serius. Ini semua, saudara-saudara, tidak serta-merta terjadi. Ini semua ada dalam sebuah proses. Proses ini dijalani, tetapi pembacaan ini kemudian memberikan sebuah pesan yang serius supaya jangan menutup telinga dan perasaan dan hati. Ada yang maksudnya begini, yang kelompok pertama tidak peka. Kelompok yang kedua sudah mendengar tapi tidak mau berubah. Mengeraskan hati. Mengeraskan hati. Saya kira itu hal yang penting. Jangan salah, memang saya membayangkan saudara-saudara, jangankan jemaatkan pendeta itu sama. Mendengar tapi mengeraskan hati. Tidak mau. Itu penting itu. Coba kita renungkan saudara. Apa sih yang membuat orang seringkali mengeraskan hati? Apa yang membuat banyak orang tidak mau? Kenapa? Mungkin karena tidak pas kok. Ibu mau. Atau apa? Nah, ini jadi masalah tuh buat kita. Tapi saudara-saudara, saya ingin mengatakan bahwa perjuangan kita, pergumulan kita kan tidak selesai. Terus berjalan. Tidak ada yang akan sempurna. Tetapi berdiri di tracknya. Berjalan pada jalannya. Oh, itu yang penting. Itu yang penting. Kenapa saudara-saudara? Karena kita tetap akan hidup di kota itu. Di Efesus itu. Ya, kalau kita pakai gambaran itu, kota yang dengan aktivitas yang tinggi, aktivitas ekonomi, tetapi ada juga penyembahan berhala di situ dan seterusnya. Nah, saudara-saudara, saya kira beberapa catatan ini semoga akan menolong kita semua supaya kita lebih lagi melihat kita pun diri. Saya berharap dalam beberapa hari ke depan ini terhadap 7 jemaat yang ada di Efesus, yang ada di Asia Kecil akan menjadi bahan khotbah buat kita sepanjang 7 hari ke depan ini, berdoa supaya semua jalan dengan baik gitu. Bapak Ibu semua, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Semoga saudara-saudara bersuka cita, saudara-saudara bisa istirahat dengan baik-baik hari ini, dan saudara menikmati apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Pasti baiklah, Tuhan selalu mengerjakan yang terbaik. Kadang-kadang mungkin kita rasa belum baik hari ini, tapi nanti dalam prosesnya kita bisa tahu, oh ini baik, ini yang Tuhan maksud baiklah. Nah, hal-hal itu menolong kita untuk lebih lagi mendalami, menyilami apa yang mestinya kita jalani. Salam hormat buat kita semua. Terima kasih banyak yang sudah mengambil bagian. Hormat Salmon Rantelino di Papua atau di mana nih? Hormat diberi. Salam sehat buat kita semua. Kita menggumuli banyak sekali hal dalam hidup kita. Ada sejumlah orang Kristen yang stres dengan keadaan dan mereka lebih memilih untuk bergabung sendiri dalam doa, pujian,
dan kemudian melepaskan diri dari aktivitas-aktivitas di tengah-tengah dunia ini. Saya kira mari berdoa, beribadah itu tempat di mana kita mengisi hal-hal dan energi untuk kemudian mendorong kita untuk dalam aktivitas hari-hari sosial, mulai dari rumah sampai semuanya bisa berjalan. Oh, di Papua, salam hormat Om Sat. Dalam aktivitas hari-hari kita didorong oleh apa yang sudah diisi tadi. Apa yang diisi, dan itu luar biasa. Hormat. Terima kasih banyak. Karena itu saudara-saudara, bersyukur karena kita bisa bersama-sama di hari ini. Hari apa ini? Hari Selasa. Saya ini mulai lupa-lupa, kemungkinan kan sutua ini. Jadi, tidak ingat. Salam hormat buat kita semua, saudara-saudara. Terima kasih banyak. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan Allah. Firman Tuhan berkata, kalau kamu dengar suaranya, jangan keraskan hati. Yang bertelinga, hendaklah dia mendengarkan. Dan biarlah itu jadi sukacita. Amin. Kita tunduk kepala, kita angkat hati kita, dan kita mau berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak. Tuhan sudah menyertai kami, Tuhan sudah menolong kami. Kami sudah membaca firman-Mu Tuhan dalam seluruh kekurangan kami. Tapi kami percaya kalau Tuhan di dalam kami dalam Tuhan, benih-benih firman ini akan bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami tiap-tiap waktu. Terima kasih banyak. Kami mohon Tuhan, dalam istirahat kami malam hari ini, Tuhan sertai kami, biar kami dapat istirahat dengan baik. Kami dibangunkan besok pagi dalam damai sejahtera. Tuhan memberkati keluarga kami, Tuhan memberkati anak-anak kami. Tuhan memberkati orang-orang, jemaat Facebook semuanya yang merindukan ada kuasa dan jamahan Tuhan bagi mereka yang sakit. Tuhan tolong sembuhkan mereka, anak-anak mereka atau diri mereka yang sakit, yang sementara menghadapi proses-proses medik. Tuhan memberkati mereka, Tuhan berikan kesembuhan bagi mereka. Ada banyak yang bergumul untuk mendapatkan pekerjaan. Tuhan buka jalan bagi mereka. Tuhan buka kepada mereka perjalanan mereka menuju masa depan, karena kami sangat percaya bahwa pada Tuhan itu ada masa depan. Terima kasih banyak Tuhan, Engkau terlalu baik dan pasti Engkau buka jalan. Banyak yang merindukan untuk mendapatkan pasangan hidup. Kami berdoa Tuhan supaya mereka dibukakan, mereka diberikan ruang untuk hal itu, tetapi Tuhan yang bekerja bersama-sama dengan mereka. Banyak di antara kami yang berduka cita oleh karena kehilangan orang-orang yang terkasih atau hal-hal penting dalam hidup mereka. Kami minta Tuhan hiburkan mereka, Tuhan berikan kekuatan, karena yang paling baik itu ya kalau yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapak. Kami merindukan Engkau menguatkan iman percaya kami. Supaya dalam kondisi seperti apapun, biarlah kami akan terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan, dan itu membuat kami semakin hari semakin lebih lagi. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami berdoa untuk malam penuh berkat besok malam. Tuhan buka jalan biar semua dapat berjalan dengan baik karena campur tangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mohon ampun untuk salah dan dosa kami. Dengarkan doa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, terima kasih banyak saudara-saudara telah mengambil bagian bersama-sama dengan kami di malam sukacita, malam penuh berkat ini. Semoga saudara tidak berkekurangan apapun, saudara selalu baik-baik, luar biasa selalu di dalam nama Tuhan. Jangan lupa besok malam jam 10 malam bersama saya Pendeta Yandi di malam sukacita, malam penuh berkat. Pastikan saudara bersama-sama dengan orang-orang terkasih dalam hidup saudara, suami, istri, anak-anak. Berbagilah link ini kepada sahabat saudara yang lain. Biarlah itu menjadi bagian orang-orang yang terkasih juga dalam hidup ini. Terima kasih. Saya menyapa yang berkesempatan bergabung. Lena Makulu, selamat malam. Etaina, Kerut Lesiangi di Singapura. Putri Sulung, shalom. Tuhan memberkati. Flora Bani, apa kabar? Salam hormat, Tuhan memberkati.
Caroline Tillman, shalom. Jamie Kule, apa kabar? Salam hormat. Elfri Yanto, shalom. Yohana Welmince, Henrika Nayoan Log di Jakarta, shalom. Yohana Welmince, apa kabar? Salam sehat, salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Imra Fizarti, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati, shalom. Semoga saudara-saudara tetap berbahagia. Yemi Yanspono, Inang Sen, terima kasih dari Noncet Nunai. Selamat malam, salam sehat, salam damai sejahtera. Jangan lupa istirahat, besok bekerja lagi. Dan besok malam kita berjumpa. Makhanu di Kalimantan Timur, selamat malam. Vicky Papilaya, hormat. Wah, isu konser lah Bung mantap. STI ko. Hormat. Mima Seo, shalom. Willy Brodus, shalom. Naweni, apa kabar? Dortia Domingus, terima kasih banyak. Salam sehat buat kita semua, jangan lupa. Mary Letik, shalom. Salmon Rantelino, hormat. Tuhan memberkati. Sampai jumpa besok malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat malam.